Baik, perkenalkan nama lengkap saya Maria Veneju, program studi pendidikan IPA semester 5 dengan NIM 2021-06018. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan modul ajar yang saya buat tentang usaha dan energi. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran IPA yang diampu oleh dosen Ibu Niwayan Suparmi SPD MPD. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan modul yang saya buat. Yang pertama, informasi umum. Nama penyusun Maria Veneju, institusi SMPS Santo Agustinus Langa, tahun ajaran 2023-2024, semester ganjil, jenjang sekolah. Sekolah menengah pertama, kelas 8 fase D, alokasi waktu 2 jam pembelajaran dikali 40 menit. Capaian pembelajaran, siswa mampu memahami hubungan konsep usaha dan energi. Kompetensi awal, menjelaskan keterkaitan usaha dan daya dengan energi. Yang kedua, menjelaskan hubungan usaha, gaya, dan perpindahan. Yang ketiga, menunjukkan penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengidentifikasi sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengidentifikasi perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, membedakan konsep energi kinetik dan energi potensial pada benda jatuh. Yang ketujuh, mengaplikasikan konsep usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedelapan, menunjukkan transformasi energi pada makhluk hidup. Yang berikut profil pelajar Pancasila. Pada kegiatan pembelajaran ini, siswa akan dilatih dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu tentang yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, dengan melatih siswa untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, mandiri, dengan cara melatih siswa untuk mengerjakan soal latihan di setiap akhir kegiatan pembelajaran tanpa bantuan teman sebaya ataupun guru. Yang ketiga, bergotong royong dengan cara melatih siswa untuk saling membantu dalam bekerja sama kelompok saat praktikum atau diskusi. Dan yang keempat, kreatif, dengan cara melatih siswa pada saat praktikum menghasilkan karya yang orisinal atau dihasilkan sendiri. Sarana dan prasarana. Yang pertama itu meja, benda-benda yang dapat didorong atau ditarik, LCD dan proyektor. Yang kedua, buku siswa. Lalu selanjutnya target peserta didik reguler sebanyak 30 siswa. Model atau metode pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran ini yaitu ada yang pertama problem based learning atau PBL, yang kedua scientific, dan yang ketiga diskusi dan percobaan laring atau tatap muka. Selanjutnya kompetensi inti. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama itu siswa dapat mendeskripsikan keterkaitan usaha dan gaya dengan energi setelah menyimak video atau animasi. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan hubungan usaha, gaya, dan perpindahan setelah melakukan eksperimen. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari setelah diskusi. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari setelah diskusi. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari setelah diskusi. Dan yang keenam, siswa dapat menyimpulkan konsep energi kinetik dan energi potensial pada benda jatuh bebas setelah melakukan eksperimen. Yang ketujuh, siswa dapat menghubungkan konsep usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedelapan, siswa dapat merumuskan transformasi energi pada makhluk hidup. Selanjutnya, pemahaman bermakna. Usaha berkaitan erat dengan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Kata usaha sering diartikan atau dikaitkan dengan tindakan untuk membuat suatu perubahan. Misalnya, agar kita memperoleh nilai yang baik saat ujian, maka kita berusaha untuk belajar dengan giat.
Atau ketika kita sedang sakit, kita berusaha minum obat agar cepat sembuh. Begitupun dengan energi. Apa yang kita ketahui tentang energi dalam kehidupan sehari-hari? Langsung saja selanjutnya pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa orang menginjak telur sampai pecah tidak termasuk usaha? Lalu perhatikan gambar berikut. Dari gambar berikut kita ketahui apakah kita sering menjumpai dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kalian, apakah gambar tersebut berkaitan dengan usaha dan energi? Jika ya, tentukan gambar mana yang berkaitan dengan usaha dan tentukan gambar mana yang berkaitan dengan energi. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran. Ada beberapa tahap dalam langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu tahap persiapan. Di sini yang pertama itu guru bersama peserta didik saling memberi dan menjawab salam. Profil pelajar Pancasila yang terkandung di sini yaitu religius dan menghargai kedisiplinan siswa. Yang kedua, guru menyiapkan fisik dan psikis peserta didik. Profil pelajar Pancasila tanggung jawab atau mandiri. Dan yang ketiga, guru mengecek kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin secara langsung. Alokasi waktu yang digunakan selama 3 menit. Lalu, sebelum pembelajaran dimulai, guru memberikan pertanyaan diagnostik non-kognitif. Misalnya, apa yang kamu lakukan di rumah ketika listrik padam? Lalu, pernahkah kalian melihat orang tuamu menggunakan lampu senter? Yang ketiga, jika ya, pertanyaan nomor 2, mengapa senter tersebut dapat menyala? Lalu, tahap selanjutnya itu tahap apersepsi. Guru memberikan apersepsi dengan menanyakan materi pada pertemuan sebelumnya, mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari hari ini yaitu tentang usaha dan energi. Alokasi waktu yang digunakan adalah 3 menit. Yang berikut motivasi. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan menunjukkan gambar kegiatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik menyimak pertanyaan yang diajukan guru. Lalu kemudian peserta didik menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Waktu yang digunakan yaitu selama 4 menit. Selanjutnya, menyampaikan tujuan pembelajaran, penilaian garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan. Di sini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, menyampaikan proses penilaiannya seperti apa, lalu guru menyampaikan aturan-aturan serta hal-hal teknis terkait pembelajaran yang berlangsung, dan peserta didik menyimak penyampaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Lalu kita masuk kepada kegiatan inti. Ada beberapa fase dalam kegiatan inti ini, yaitu yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Aktivitas gurunya, peserta didik menyimak video atau gambar mengenai peristiwa usaha dan energi. Peserta didik merumuskan masalah atau pertanyaan. Peserta didik menyimak video atau gambar yang disajikan, lalu peserta didik mengajukan pertanyaan terkait video kepada guru. Alokasi waktu yang digunakan selama 20 menit. Selanjutnya, fase yang berikut yaitu pengorganisasian peserta didik. Di sini guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok, lalu peserta didik dibimbing dan diarahkan oleh guru, dan yang terakhir peserta didik melakukan percobaan sederhana. Aktivitas yang dilakukan oleh siswa yaitu peserta didik duduk berdasarkan kelompok, lalu peserta didik mendengarkan arahan dari guru, kemudian peserta didik telah mempersiapkan percobaan sederhana kelompoknya. Alokasi waktu yang digunakan selama 10 menit. Masuk fase berikutnya yaitu membimbing penyelidikan. Tugas guru di sini, peserta didik melakukan percobaan sederhana, lalu guru memberikan LKPD kepada siswa untuk mengisi lembar kerja tersebut. Yang berikutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
Peserta didik berdiskusi tentang data hasil penyelidikan di kelompok masing-masing. Peserta didik mengkomunikasikan hasil penyelidikan dan memberikan terhadap hasil kelompok lainnya, dan tanya jawab dibimbing oleh guru. Alokasi waktu yang digunakan selama 10 menit. Lalu, fase yang berikutnya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, peserta didik menganalisis hasil penyelidikan dan melakukan diskusi kelas untuk membuat kesimpulan. Lalu, peserta didik memperbaiki pemecahan masalah yang telah dirumuskan sesuai dengan konsep. Peserta didik memperhatikan penjelasan dari guru. Waktu yang ditentukan 10 menit. Kita masuk ke kegiatan penutup. Yang pertama, refleksi. Guru membimbing peserta didik melakukan refleksi tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Lalu, peserta didik membuat kesimpulan tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Guru dan peserta didik melakukan refleksi pelajaran yang telah dilakukan hari ini. Evaluasi. Peserta didik mengerjakan soal tertulis mengenai materi yang telah dipelajari. Apresiasi. Yang pertama, guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah menyelesaikan tugas dan menyampaikan rencana pertemuan selanjutnya tentang materi pesawat sederhana. Lalu, peserta didik diajak untuk selalu mensyukuri rahmat Yang Maha Kuasa dan selalu mengajak peserta didik untuk selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Yang berikut, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa bersama yang dipimpin oleh salah satu siswa dan mengucapkan salam saat meninggalkan kelas. Yang berikutnya adalah asesmen atau penilaian. Ada beberapa asesmen yang digunakan dalam pembelajaran kali ini. Ada yang pertama itu asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostik non-kognitif. Di sini kegiatan yang dinilai itu ada kegiatan siswa ketika berada di rumah. Yang dinilai itu ada apa yang kamu lakukan di rumah ketika listrik padam. Pernahkah kalian melihat kedua orang tuamu menggunakan lampu senter? Itu merupakan pertanyaannya. Yang kedua itu kondisi keluarga. Itu guru bisa mengajukan pertanyaan, misalnya, di mana kalian tinggal, siapa saja anggota keluargamu. Dalam pembelajaran, apakah kalian difasilitasi handphone oleh orang tuamu atau tidak? Siapa yang mendampingimu? Siapa yang mendampingi kalian belajar? Lalu apa pekerjaan orang tua? Ada yang berikutnya, lingkungan sekolah. Di sini ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh guru, yaitu diantaranya, dari rumah ke sekolah kalian berjalan kaki atau menggunakan kendaraan? Lalu, bagaimana rasanya jika di sekolahmu listrik padam? Selanjutnya itu gaya belajar. Pada saat belajar, mana yang kalian suka? Misalnya, sambil mendengarkan musik, hening, sambil makan, banyak gerak, atau lajang. Penilaian yang kedua yaitu asesmen selama proses pembelajaran atau formatif. Ada beberapa aktivitas. Yang pertama, aktivitas 1 itu mengungkapkan persepsi awal mengenai usaha dan energi. Yang kedua, diskusi kelompok. Aktivitas 3, mengerjakan LKPD. Dan yang keempat, hasil akhir pemaparan hasil diskusi terkait usaha dan energi. Lalu kita masuk ke asesmen yang ketiga, yaitu asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Di sini, guru memberikan soal yang kemudian dikerjakan oleh siswa setelah proses pembelajaran. Selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Yang pertama, pengayaan. Di sini ada beberapa peserta didik yang tuntas membantu peserta didik yang belum tuntas menjadi pembelajar tutor sebaya. Yang kedua, memberikan tugas lanjutan dan meminta membuat resume atau laporan untuk dipresentasikan di depan kelas. Dan yang berikutnya, remedial. Yang pertama itu mengulang materi pokok di luar jam tatap muka bagi peserta didik yang belum tuntas. Yang kedua, memberikan penugasan kepada peserta didik
yang belum tuntas dan memberikan kesempatan tes perbaikan. Dalam pembuatan modul ini juga ada beberapa lampiran. Yang pertama itu ada materi atau bahan ajar, lalu ada LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan ada video pembelajaran.